Pemirsa, misteri hilangnya Alvaro Kiano Nugroho, anak asal Pesanggerahan Jakarta Selatan, akhirnya sudah terungkap. Jadi setelah 8 bulan pencarian yang melibatkan kepolisian dan keluarga, Alvaro ditemukan meninggal dunia di Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan Alvaro ini pemirsa diduga dibunuh ayah tirinya yang akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Hati Ibunda Alvaro Kiano Nugroho hancur saat mengetahui putra sematawayangnya ditemukan meninggal dunia setelah 8 bulan menghilang. Arum Ibunda Alvaro tidak menyangka anaknya meninggal di tangan suaminya Alex Iskandar. Bu, kalau kehilangan Alvaro berakhir seperti ini? Enggak, senang sekali. Belum bisa banyak jawab. Iya. Makasih banyak ya. Iya, Bu. Untuk lain-lainnya nanti tanyain ke pihak polisi aja. Makasih banyak. Api cemburu menjadi motif utama Alex Iskandar membunuh anak tirinya. Alex menduga ibu Alvaro yang bekerja di Malaysia berselingkuh dengan pria lain. Hal tersebut terkuak dari aktivitas digital terkait cara melakukan balas dendam. Terlapor secara terang-terangan menuliskan kalimat gimana caranya gue balas dendam. Ini muncul berulang kali di dalam konteks kemarahan serta rasa sakit hati yang ia tujukan ke pihak tertentu. Dalam proses pemeriksaan oleh penyidik, terlapor memiliki dorongan emosional dan niat untuk melakukan balas dendam. Hal ini diakui oleh tersangka melakukan penculikan terhadap Ananda AKN. Namun setelah pengakuan dan Alex ditetapkan sebagai tersangka, tak diduga Alex memilih mengakhiri hidup dengan gantung diri Minggu 23 November kemarin. Pada saat di ruang konseling lebih kurang berkisar dari pukul 6.30 sampai dengan 8 atau jam 9 pagi. Kunci dilihat dari pintu, itu ada bilah kaca di tengah, melihat tersangka sudah dalam posisi menghilangkan nyawanya dengan cara gantung diri. Tugimin, kakek Alvaro, mengatakan jika dirinya kaget dan tidak pernah menyangka atau menuduh jika ayah tiri Alvaro yang menculik dan membunuh cucunya. Bahkan menurutnya, Alex sempat mengantar dirinya untuk melaporkan hilangnya Alvaro ke pihak kepolisian. Pinter, dia menyembunyikan itu sampai kita pun lengah, tidak ada kecurigaan ke pelaku sebetulnya. Karena apa? Di lingkungan pun kita anggap baik. Karena pada waktu Alvaro hilang tanggal 6 itu, kita mencari jam setengah 10 sampai kita mencari sampai kemana-mana nggak ketemu, sampai warga keluar semua untuk membantu mencari Alvaro. Desa kasih tahu, Mas, Alvaro hilang. Yaudah Pak, saya ke sana, ke Bintaro, bilang gitu kan. Langsung dia berangkat ke Bintaro. Datangnya udah hampir jam 10 lewat lah itu waktu itu. Bahkan saya ke kantor polisi pun laporan anak hilang itu ngantar saya ke Polsek. Tim Liputan Metro TV. Kasus ini pemirsa kita akan bahas pagi ini bersama pakar psikologi forensik Reza Indragiri sudah tergabung bersama kami dalam sambungan Zoom. Mas Reza, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Valen, Mas Gisun. Pagi. Mas Reza, ini yang melakukan ini adalah sosok ayah tiri dan sebelumnya ada beberapa kasus yang juga melibatkan orang tua tapi statusnya tiri dengan kekerasan pada anaknya. Jadi sebenarnya apa faktor utamanya mengapa ayah tiri tega, Mas, melakukan hal ini? Sudah barang tentu kita harus berangkat dari kesamaan anggapan bahwa banyak keluarga tiri yang ternyata harmonis sesama anggotanya. Bagaimana ayah tiri menyayangi anak tiri, bagaimana ibu tiri menyayangi anak tiri, itu banyak sekali jumlahnya. Tapi memang pada sisi lain ada riset dan ini bertahun-tahun berulang, hasilnya sama, bahwa memang
keluarga tiri memiliki tingkat risiko kekerasan yang lebih tinggi terhadap anak-anak yang ada di dalamnya. Kenapa? Penjelasannya diistilahkan secara populer oleh ahli psikologi sebagai efek Cinderella atau Cinderella Effect. Teori ini menjelaskan bahwa secara umum organisme atau makhluk hidup termasuk manusia pada dasarnya hanya ingin mengasuh, membesarkan, merawat anak-anak yang memiliki kesamaan genetik dengan dirinya. Bahasa mudahnya, efek Cinderella menjelaskan bahwa makhluk hidup termasuk manusia punya kecenderungan hanya untuk merawat mereka-mereka yang punya pertalian kandung saja. Alhasil, kita bisa bernalar kalau antara orang tua, baik itu ayah maupun ibu, tiri dengan anak tirinya, berarti tidak ada keterkaitan genetik satu sama lain, maka mengacu pada riset tadi, hitung-hitungan kita punya alasan untuk khawatir bahwa kemungkinan anak mengalami kekerasan, anak mengalami perlakuan sadis, bengis, dan sejenisnya memang menjadi lebih tinggi. Baik, ada riset soal Cinderella Effect itu bahwa kalau bukan anak kandung atau saudara kandung punya potensi lebih tinggi mengalami kekerasan. Tapi kalau balik lagi, Mas Reza, ke kasusnya Alvaro, ini kan ada dugaan perselingkuhan antara ibunya Alvaro yang kemudian menjadi triggernya. Jadi secara holistik kita melihat kasus ini ternyata faktor tiri itu tidak semata-mata satu-satunya faktor begitu. Ada faktor-faktor lainnya juga, Mas Reza. Gitu Mas Jason, berarti kita memang tidak bisa memberikan labeling pukul rata bahwa sekali lagi pertalian atau ikatan keluarga tiri serta-merta akan mendatangkan mara bahaya. Kita tidak bisa simpulkan seperti itu. Dalam peristiwa ini, peristiwa yang menyedihkan yang dialami oleh Alvaro ini ternyata ada masalah emosi yang sangat dahsyat, yaitu kecemburuan, kemarahan yang seterus dan yang sedemikian dahsyat yang tidak bisa dilampiaskan kepada target yang sesungguhnya. Jadi katakanlah seorang suami cemburu tapi tidak bisa kemudian melampiaskan amarahnya kepada istri, maka sang suami melakukan displacement, melakukan pengalihan energi, melakukan pengalihan ekspresi emosi kepada subjek pengganti. Siapa subjek pengganti? Sudah barang tentu subjek pengganti adalah mereka yang dianggap lemah, yang dianggap bisa dikuasai oleh pelaku. Siapa itu? Salah satunya adalah anak-anak. Karena anak-anak memang merupakan salah satu kelompok manusia yang paling rentan mengalami viktimisasi. Penyebabnya karena anak memiliki kelemahan yang multidimensi. Kelemahan secara fisik, anak relatif tidak mampu berkonfrontasi secara frontal dengan orang yang akan menyakitinya. Secara psikis, relatif anak juga gampang untuk dimanipulasi, gampang untuk ditakut-takuti, gampang untuk dieksploitasi dan sejenisnya bentuk-bentuk penguasaan psikologis lainnya. Demikian pula secara sosial, belum tentu anak-anak memiliki kecakapan secara sosial untuk mencari pertolongan. Tidak tahu nomor telepon darurat polisi, tidak tahu kemana mencari pertolongan di luar rumah, dan seterusnya, dan seterusnya. Kelemahan yang sifatnya multidimensi ini yang sekali lagi menyebabkan anak-anak menjadi salah satu kelompok yang paling rentan mengalami viktimisasi. Mas Reza, jadi kalau dari masalah ini kita mau belajar sesuatu, melihat tadi kan kata Mas Reza, hubungan tiri ini belum tentu bisa berujung pada hal seperti ini. Nah, untuk pasangan-pasangan yang ternyata akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pernikahan dan punya pasangan yang baru lagi untuk menghindari hal yang seperti ini, apa yang benar-benar harus diperhatikan, Mas? Terutama kalau pasangan barunya punya anak begitu kan ya. Ya, saya sudah lama menganjurkan ini bahwa selama ini kita seringkali berbicara tentang konseling pranikah gitu ya. Barangkali sekarang memang sudah semakin relevan kita bicara tentang konseling pra-perceraian. Untuk memastikan atau paling tidak mengupayakan bahwa segala macam konflik yang akan berujung pada berakhirnya sebuah ikatan perkawinan akan bisa diselesaikan secara maksimal. Sehingga ketika seorang laki-laki ataupun seorang perempuan akan memasuki kehidupan keluarga berikutnya, tidak akan membawa sisa-sisa konflik tersebut. Butuh adanya keterlibatan dalam konseling pra-perceraian ini yang sifatnya partisipatif, yang melibatkan semua pihak. Baik itu pihak yang katakanlah yang akan bercerai maupun pihak yang barangkali akan masuk ke dalam kehidupan perkawinan berikutnya. Baik, artinya dari sini kita bisa simpulkan bahwa tidak menjadi satu-satunya faktor begitu hubungan tiri ini terhadap kekerasan, walaupun potensinya ada tadi Cinderella Effect tadi begitu, tapi memang ada dorongannya lebih besar ketika memang bukan saudara kandung atau punya hubungan kandung begitu, tapi itu bukan jadi satu-satunya. Terima kasih pakar psikologi forensik Reza Indragiri telah memberikan pencerahan bersama kami di Selamat Pagi Thank you Indonesia. Mas Reza. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.